Shalom saudara. Sekarang marilah kita lihat bagaimana kebangkitan Yesus dapat menunjukkan keilahian Yesus. Sebab Lazarus pun bangkit dari kematiannya. Lalu apa beza kebangkitan Lazarus dan kebangkitan Yesus? Sebab kedua-duanya juga bangkit dari kematian. Nah, perbezaannya ada pada kesudahan mereka. Lazarus bangkit dan kesudahannya dia mati. Yesus bangkit dan kesudahannya Yesus diangkat ke surga. Dan Yesus bukan sekadar diangkat ke surga dan berada di surga sekarang. Tetapi Alkitab mengatakan beberapa kali bahwa Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenyataan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah untuk menunjukkan kesetaraan Yesus dan Allah Bapa. Dan itulah kedudukan yang tertinggi dan yang termulia sekali. Ia juga bermaksud Yesus bukan satu tingkat lebih rendah dari Allah dan bukan satu tingkat lebih tinggi dari Allah, tetapi kedua-dua Allah dan Yesus adalah setaraf dan setara dari segi keilahian. Maka duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah kedudukan yang tertinggi, yang termulia, teragung yang diberikan kepada Yesus, dan ini membuktikan Yesus adalah Tuhan. Kebenaran bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah adalah sangat penting sekali, sehingga telah menjadi sebahagian daripada pengakuan iman rasuli yang kita lafazkan dalam kebaktian minggu sesetengah gereja. Nah, satu daripada pengakuan iman yang awal oleh pengikut-pengikut Yesus pada abad yang pertama adalah pengakuan iman dalam Filipi pasal 2 ayat 6 hingga 11. Yaitu tentang Yesus dituliskan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, perhatikan dalam ayat ini, Yesus setara dengan Allah. Tetapi Yesus tidak mahu mempertahankan kesetaraannya dengan Allah pada masa itu. Kenapa? Nah, ayat seterusnya mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yaitu Yesus mengetepikan kemuliaannya dan taktanya dan turun ke dunia dari surga. Untuk apa? Untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan perhatikan ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka pengikut-pengikut Yesus dari awal lagi dalam abad yang pertama telah mengaku tanpa ragu-ragu Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Duduk di sebelah kanan Allah, yaitu kedudukan Yesus yang tertinggi, juga menunjukkan bahwa Yesus adalah di atas segala-galanya. Sehingga kan
dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi dan juga kedudukannya yang tertinggi ini. Yesus mengatasi atau melebihi segala-galanya, termasuk apa jua kuasa dan penguasa yang wujud, sama ada yang di langit atau yang di bumi. Wow, perhatikan petikan ini dalam Efesus pasal yang pertama ayat 18, yaitu doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Perhatikan dalam kedua-dua petikan, Filipi pasal 2 dan Efesus pasal yang pertama, kematian dan kebangkitan Yesus ada kaitan rapat dengan keilahian Yesus, yaitu menunjukkan bahwa Yesus diberi kedudukan yang tertinggi, yang termulia dan yang teragung, yaitu sebagai Tuan segala Tuan dan Raja segala Raja. Sehingga kan dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, perhatikan, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan adalah segala makhluk yang ada di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi. Dan kita tahu hal ini akan terjadi nanti, seperti mana yang telah diwahyukan dalam Wahyu pasal 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita tahu bahwa Anak Domba yang dimaksudkan itu adalah Yesus. Nah, ada satu perkara yang sangat menarik di sini. Kenapa disebut Anak Domba? Nah, ini juga ada keistimewaannya dalam surat Wahyu. Dan dalam surat Wahyu sahaja, gelaran Anak Domba ini disebut sekurang-kurangnya 30 kali. Nah, kenapa begitu banyak sekali? Lebih banyak daripada yang disebut dalam 4 Injil yang digabungkan bersama. Sebab surat Wahyu ingin menekankan bahwa walaupun Yesus adalah seperti anak domba yang harus dikorbankan, namun yang dikorbankan itu sekarang telah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya, malah sebagai anak domba yang bertakhta. Wow. Dan kebenaran ini telah ditekankan oleh Yesus sendiri dari awal lagi dalam surat Wahyu sebagai kata-kata dorongan kepada orang-orang percaya yang sedang melalui penderitaan pada masa itu,
Ya, Yesus berkata dalam Wahyu pasal 1 ayat 17-18, "Jangan takut, ya, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wow. Ayat ini akan saya huraikan lebih lanjut lagi di bahagian lain apabila kita melihat sifat-sifat keilahian Yesus. Karena ayat ini juga sangat membuktikan Yesus adalah Tuhan. Maka jelaslah kebangkitan Yesus sangat membuktikan ketuhanan Yesus. Karena Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan melalui kebangkitan Yesus, Yesus berada dalam kedudukan yang tertinggi, termulia, dan teragung, mengatasi segala-gala kuasa dan penguasa, baik yang di langit maupun yang di bumi, sehingga semua musuh kuasa itu berada di bawah tumpuan kakinya. Haleluya, amin. Sekian, terima kasih, dan Tuhan memberkati Anda semua yang telah mendengar. Amin.